Kelihatan? Sudah, Bu. Kalau coretan saya di sini? Sudah, Bu. Udah ya. Sebentar. Oke. Oke, jika kita punya sebarang bilangan kompleks, kemarin bilangan kompleks Z itu bisa kita tuliskan sebagai R cis theta, betul ya? Ini bentuk dari, bentuk apa namanya ini? Bentuk kutubnya ya. Jadi kalau bilangan kompleks itu bisa kita nyatakan pertama dalam bentuk pasangan dua bilangan, ya kan? X, Y, bisa juga dalam bentuk X plus Y, gitu ya. Nah, selain itu kita juga punya bilangan kompleks itu bisa kita nyatakan sebagai R cis theta. Cis itu apa? Cos theta plus I sin theta ya. Cis itu kalau masih ingat, harusnya masih ingat lah. Cos theta plus I sin theta. Itu. Nah, jika kita punya sebarang Z itu bilangan kompleks, bilangan W itu disebut akar pangkat N dari Z, ya. W disebut akar pangkat N dari Z jika Z ini sama dengan W dipangkatkan dengan N. Ya, W disebut akar pangkat N dari Z jika W pangkat N ini sama dengan Z. Kalau W itu dipangkatkan N sama dengan Z, berarti W disebut akar pangkat N. Dibolak-balik sama aja ya, karena ini definisi. Nah, berarti kalau gitu, W kan, Z kan tadi sama dengan W pangkat N ya. Berarti W itu sama dengan apa? Z dipangkatkan 1 per N. Betul? Jadi, kalau ini kedua ruas saya pangkatkan 1 per N, maka saya dapatkan apa? Z pangkat 1 per N sama dengan W pangkat N dipangkatin 1 per N, ini sama dengan W, gitu kan? Jadinya, W ini adalah, kalau misalkan W itu akar pangkat dari N, berarti W itu sendiri adalah Z pangkat 1 per N. Oke? Nah, kita kemarin punya rumus rumus de Moivre ya, bahwa kita punya apa? Bahwa kalau kita punya sangkatan, kalau kita sangkatan, jadi seperti apa? Kita punya kemarin rumus de Moivre itu bilangnya apa? Z pangkat N ini sama dengan R pangkat N cis N theta, kan gini. Ya. Nah, itulah nanti yang akan kita gunakan. Kalau misalkan ini tadi kita pangkatkan 1 per N, ya, maka akan kita dapatkan ruas kanannya ini semuanya dipangkatkan dengan 1 per N, ya kan? Ini kita kemarin punya, ya kan? Kemudian yang ini, W sama dengan Z pangkat 1 per N. Berarti Z tadi apa? R cis. Berarti ini sama aja saya punya R cis theta, atau dalam hal ini bisa juga saya tuliskan sebagai theta plus 2 kpi, kan sama aja toh. Kemarin kalau kita menambahkan dengan 2 kpi, itu sama aja kita menambahkan dengan putaran sebanyak K, ya kan? Satu putaran sebanyak K, jadi sebanyak K putaran. Jadi ini kita pangkatkan dengan 1 per N. Maka hasilnya adalah
W itu ternyata nanti rumusannya adalah R pangkat 1/N, cis Y-nya masuk kan? Masuk ke dalam sudut di sini ya. Masuk ke dalam sudut ini. Jadinya kita peroleh di sini R pangkat 1/N, cis theta plus 2 kpi dikali 1/N. Bisa saya tuliskan dibagi N. Gitu ya. Maka kita peroleh rumus ini. Di kotak ini. Nah, jadi akar pangkat dari N, akar pangkat N dari Z itu nanti banyaknya itu adalah tidak tunggal. Jadi kalau misalnya di dalam bilangan real, ya, kalau di dalam bilangan real kita punya akar 4 ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya. Ya enggak? Akar 4 itu sama dengan 2. Atau kita nggak bisa kan bilang akar 4 itu sama dengan min 2, kan nggak ada ya. Di dalam bilangan real, akar ini merupakan suatu fungsi. Ya. Karena apa? Hasilnya itu tunggal, tidak ada yang lain. Gitu kan? Nah, tapi akar bilangan di dalam kompleks, ya, akar bilangan kompleks, ini dia tidak tunggal. Jadi kalau kita nanti mau mencari akar pangkat N dari Z, maka nanti akar-akarnya itu ada sebanyak N. Gitu. Itu bedanya akar di real dengan akar di kompleks ya. Jadi nanti tidak tunggal. Oke. Jadi W atau akar pangkat N dari Z ini sama dengan ZK. Dengan ZK-nya itu adalah apa? R pangkat 1/N, cis theta plus 2 kpi per N. K-nya dari 0 sampai N-1. Jadi ini nanti ada sebanyak N akar dari Z. Gitu kan? Akar-akarnya itu tidak tunggal. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Tentukan I pangkat 1/4. Sebelum kita masuk ke rumus, berarti kita harus menentukan dulu si I ini. Ya, si I ini itu R-nya berapa, theta-nya berapa, kan gitu. Karena di rumus ini kita harus menentukan si R sama si theta-nya toh. Ya enggak? Oke. Jadi R-nya berapa ini? I itu berarti R-nya berapa? Akar 1. Akar 1 ya. Jadi akar 1 atau 1 itu ya. Theta-nya berapa? Theta-nya berapa? Halo? Pi per 2. Berapa? Pi per 2. Pi per 2. Dari mana pi per 2? Yang pakai rumus kemarin itu Bu, Y per X. Rumusnya apa? Arkes? Arkes tangan. Arkes tan. Berapa? Y per X. Y per X. Gini kan? Berarti nanti kita dapatkan dia berapa? Pi per 2. Benar ya? Dia di I itu berarti di kuadran 1 atau 2 ya berarti kan? Jadi kalau misalkan lebih cepatnya lagi, kalau misalkan nanti teman-teman dapat I atau minus I atau 1 atau min 1, ini paling gampang ya, karena dari misalkan I, ini kan dia adanya di sini, X-nya kan 1 gitu kan, Y-nya kan 1 gitu kan. Nah ya udah, ini berarti sudutnya berapa?
Pi per 2. Misalnya lagi nih min I dia ada di mana sih? Min I dia ada di sini toh, min satunya di sini toh. Di sumbu Y dia min 1. Berarti dia berapa di sini? Oh, min Pi per 2. Paling enak tuh. Kalau 1, oh dia di sini. 0. Min 1, dia di sini. Min 1 dia berarti Pi. Gitu ya. Nggak sulit ya. Ini langsung aja mau saya tulis di sini. Jadi, tetanya kita peroleh Pi per 2. Ya udah, kita berarti menggunakan rumus apa? I pangkat 1/4. Berarti kita peroleh I pangkat 1/4. Berarti sama dengan apa? R. R-nya 1. Kan? Dikali cis Pi per 2 plus 2K Pi. Ini kan? Ini dipangkatin 1/4. Ini toh. Berarti ini sama dengan 1 dipangkatin 1/4 itu 1. Enggak saya tulis ya. Cis 1/4 masuk ke dalam dikalikan dengan sudut yang di dalam sini toh. Berarti saya peroleh cis 1/4 kali Pi per 2 plus 2K Pi. Ini berapa berarti? Cis Pi per 8 plus 2K Pi dibagi 4. Berarti K Pi per 2. Ini kan? Karena N-nya itu 4, berarti K-nya itu dari 0, 1, 2, sampai 3. Betul? Gitu ya. Jadi nanti selanjutnya ini harusnya ada lebih lengkapnya gitu kan. Lebih lengkapnya akar-akar dari I pangkat 1/4 ya adalah, saya tulis di sini misalkan Z0. Z0-nya berarti apa? Cis Pi per 8 plus 0 masuk sini. 0 Pi per 2. Berarti cis Pi per 8 plus 0. Ya kan? Berarti kita dapatkan cis Pi per 8 itu sendiri. Ya kan? Nah, kalau misalkan Pi per 8 itu bisa kita tentukan tanpa kalkulator enggak? Nilai cos dan sin-nya. Bisa enggak? Kebetulan bisa, dia Bu. bukan bisa, cuman kebetulan dia bukan apa? Sudut istimewa ya. Ya enggak? Iya, Bu. Sudut istimewanya kan kita nanti bisa pakai sudut istimewa 1/4 ya. Dia tuh kan setengahnya dari 1/4. Ya sebenarnya bisa sih nanti kalau mau kita lanjutkan ya. Tapi untuk saat ini cukup sampai sini aja, nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau misalkan ada sudut yang itu sudut istimewa, bisa dilanjutkan, dimasukkan aja cosnya berapa, berarti nilainya untuk sudut ini. Nanti I sin-nya berapa nanti untuk sudutnya yang ini. Gitu ya. Nah, ini baru kita nemu 1. Ya kan? 1 akar. Yang kedua, Z1, berarti kita peroleh apa? Cis Pi per 8 plus K-nya kita masukkan 1, berarti kita punya Pi per 2. Sehingga Z1-nya cis berapa di sini? 5 per 8 Pi. Ya. Kemudian Z2-nya kita peroleh cis Pi per 8 ditambah untuk K yang 2, berarti ditambah Pi. Jadi kita punya di sini cis 9 per 8 Pi. Ya. Dan akar yang terakhir adalah Z3.
yaitu cis pi per 8 plus 3 pi per 2. Jadi kita peroleh cis berapa ini? Berapa? 13/8 pi. 13 per 8 pi. Gitu ya. Nah, untuk contoh soal ini, kita berhenti sampai sini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi, kenapa ini cuma berhenti sampai 3? Ini sebenarnya nanti kalau misalnya kita lanjutkan 4 gitu, kita masukkan K-nya di sini 4, nanti dia berputar, hasilnya nanti dia akan sama seperti yang Z0. Gitu. Coba aja kita masukin 4. Ya, kita masukin 4 kan berarti di sini 4 pi per 2. 4 pi per 2 itu berapa sih? 2 pi kan? Sama aja pi per 8 plus 2 pi. Ya kan sama-sama ini toh. Karena ini ditambah satu putaran ya. Jadi nanti akan lebih dari ini kayaknya, dia akan kembali ke K-nya yang sebelumnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, tentukan 1/4. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara di real, 1/4 berapa? Ya udah, 1 gitu kan. Nggak ada yang lain ya. Tapi karena ini kita berbicara di bilangan real, nanti output-nya itu yang kita peroleh ada berapa akarnya? Ada? Ada berapa, ayo? Satu pangkat 1/4 kita dapatkan ada 4. Ya. Karena ini kita berbicara di variabel kompleks. Oke, terlebih dahulu kita tentukan di sini kita punya R-nya berapa sama θ-nya berapa. Jadi kita tentukan R sama θ-nya itu dari si satunya ini dulu ya. Ya kan? Yang mau kita tentukan dari satunya ini dulu, bukan sepangkatnya. Pangkatnya antar dulu. Ya, maksudnya R θ di sini yang saya tuliskan adalah yang di dalamnya sini itu dia kita tentukan dulu si R sama θ-nya. Oke, bareng-bareng R-nya berapa? 1. θ-nya? 0, Bu. 0. 0. Betul ya? Jadi sumbu X kan, berarti dia 0. Oke, 1/4. Yuk, bareng-bareng. Berarti ini 1/4 dikali cis 1/4 dikali 0 plus 2 pi K. Ini? Betul? Bingung nggak kalau saya langsung ke sini? Insya Allah aman, Bu. Aman ya? Oke, sama dengan berarti ini 1. Berarti di sini cis berapa? 0 plus pi K per 2 ya? 1/4 dikali 2 pi K. Benar nggak? Benar, Bu. K-nya berapa? 0, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? Oke, berarti akar-akarnya adalah Z0
Berapa berarti? Cis 0. Cis 0 berapa? Berarti cos 0 plus I sin 0 gitu kan? Plus I sin 0. Berapa dia cos 0? 1. 1 plus I sin 0, 0. 0. Jadi Z0-nya adalah 1. 1. Oke ya. Kemudian lanjut ke Z1. Z1 berarti cis berapa? Pi per 2. Pi per Per 2. 2. Oke, berarti ini sama dengan cos pi per 2 plus I sin pi per 2. Nah, ini kan kebetulan kita bisa lanjutin kan, karena dia sudutnya itu masih masuk ke sudut istimewa ya. Berapa cos pi per 2? 0. Cos pi per 2 0. 0 ditambah I. I I. 1. sin pi per 2 1. Berarti kita dapetin berapa di sini? I. I. Ya. Selanjutnya kita mau cari Z2 dulu, sorry. Z2 berarti cis berapa sudutnya di sini? Pi. 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 Cis pi berarti Cos pi. berarti cos pi plus I sin pi. Gini ya. Berapa ini? Min 1. Min 1 plus I kali 0. 0 peroleh min 1. Yang terakhir Z3 berarti cis 3 pi per 2 ya. Berarti ini sama dengan cos 3 pi per 2 plus I sin 3 pi per 2. Berapa ini? Bingung nggak kalau menghitung cos 3 pi per 2? Halo? Bingung nggak mencari cos 3 pi per 2? Lagi ngitung, Bu. Ya, oke. 0, Bu. 0 ditambah I, kalau sin 3 pi per 2, Min 1. min 1. Jadi kita peroleh min I ya. Nah, teman-teman kalau menghitung cos 3 pi per 2, apa yang teman-teman lakukan? Dipecah jadi 180 derajat plus berapa gitu. Nah, gitu ya. Dipecah menjadi 180 plus berapa, atau pi plus berapa, atau 2pi juga boleh ya. Jadi hitungannya kita itu untuk mereduksi dia menjadi pangkat menjadi di antara, kan kita punyanya si tabel itu kan cuman di antara 0 sampai pi per 2 kan? Ya enggak? Yang di sudut istimewa itu kan. Selain ini kan dia nggak ada, dia tuh cuman ada di kuadran 1 tok, ya kan? Nah, bagaimana cara yang mudah supaya kalau misalkan ada yang sudut-sudut seperti ini itu, kita tetap bisa menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Ya, caranya adalah kita reduksi si sudut di sini menjadi di kuadran pertamanya.
Ya. Jadi misalkan saya punya di sini cos 3pi per 2 ya. Ini kan sama dengan cos 3pi per 2, ini kan bisa kita tuliskan pi ditambah 3pi per pi ditambah pi per 2 ya. Ya toh? Nah, kemudian lagi-lagi kita lihat di sini dia kuadrannya tuh bener rumah dia apa enggak. Ya, kalau bener rumah dia berarti plus minusnya tidak berubah ya. Tapi kalau dia bukan rumahnya berarti di sini harus dikalikan dengan minus. Gitu kan? Berarti ini masih rumahnya dia ya. Ya kan, masih rumahnya dia. Berarti ini sama aja saya punya cos pi per 2. Yang kita lihat sekarang hanya yang ininya aja. Cos pi per 2. Cos pi per 2 itu berapa? 0. Gitu. Misalkan lagi ini sin 3pi per 2. Nah, ini kan berarti saya punya sin 3pi per 2. Ini bisa kita tuliskan sebagai sin pi plus pi per 2 ya toh? Nah, lihat di sini, dia berada di antara 3pi per 2 itu kan berarti di kuadran 3 di antara 3 sama 4 kan. Itu kan bukan rumahnya sin. Gitu loh. Itu kan bukan rumahnya sin. Berarti ini hasilnya negatif. Negatif apa? Negatif sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa? 1. Berarti ini min 1. Boleh nggak kalau kita ini menuliskannya di sini itu 2pi? Ya nggak masalah. Kita coba ya. Sin 3pi per 2 ya boleh gitu loh. Sin 3pi per 2 itu bisa kita tuliskan sebagai sin 2pi min pi per 2. Bener nggak? Ya, boleh ya. Kita tuh boleh membandingkannya supaya trigonometrinya tidak berubah. Ingat kan, supaya trigonometrinya tidak berubah, kita tuh bisa memberikan, menotasikan dia tuh sebagai pi plus bla 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 atau 2pi plus bla 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 gitu toh, supaya dia tidak berubah. Kecuali kalau kita di sini membandingkannya dengan pi per 2, ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi hati-hati nanti di sini trigonometrinya dia berubah. Daripada kita kerja 2 kali, mending kita pakai yang nggak perlu mengubah trigonometrinya, ya kan? Tinggal ini tadi, kita cek si ini, sudutnya ini tadi, 3pi per 2 ini, dia di kuadran mana? Di kuadrannya sin apa bukan? Di rumahnya sin apa bukan? Oh bukan, berarti nilainya nanti dia min. Min apa? Oh min sin pi per 2. Ya, masih ingat ya? Yang kita ambil bukan ininya, bukan min pi per 2 loh ya, tapi hanya pi per 2-nya aja. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman masih susah untuk menentukan nilai trigonometri dari sudut-sudut ini gitu, nanti bisa latihan lagi sambil dilihat lagi tuh si rumus-rumusnya, ya kan? Rumus-rumusnya yang kita punya, misalkan sin 2pi min alfa ini sama dengan apa? Terus ada sin pi min alfa sama dengan sin apa? Ini sama dengan sin apa? Kayak gitu kan? Ada pi plus alfa nanti apa? 2pi plus alfa itu apa? Seperti itu. Bisa dibuka lagi. Gitu ya. Oke, jadi dari sini kita peroleh 1 pangkat 1/4 ini adalah nilai-nilainya adalah 1, I, kemudian min 1, dan minus I. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya hapus ya. Oke. Oke, contoh selanjutnya, tentukan akar pangkat 3 dari Z sama dengan 1
dan gambarkan masing-masing akar tersebut. Oke. Berarti sama aja ini kan yang mau dia cari itu sebenarnya apa sih? Pertanyaannya itu kan berarti 1 pangkat 1/3 sama dengan berapa? Gini ya. Dari Z-nya dulu atau satunya dulu kita punya R sama tetanya berapa? 1. 1, tetanya 0 0. ya. Berarti kita punya cis. Oke ya, di sini kita ikutin. Cis berarti kan 1 pangkat 1/3 kali cis 0 plus 2 kapi kali 1/3. Benar ya? Sampai sini sudah betul. Kemudian kita kalikan, jadi kita punya cis 0 plus 2 kapi per 3. K-nya berapa? Karena ini akar pangkat 3, berarti K-nya dari 0, 1, sampai 2. Oke ya, jadi kita peroleh ini tadi saya tuliskan dulu, mungkin di sini supaya lebih enak, bahwa ZK ini adalah cis 2 kapi per 3, K-nya 0, 1, 2. Ya. Selanjutnya, kita mau cek tuh titik-titiknya berapa aja, lebih tepatnya berapa aja, ya kan? Untuk K sama dengan 0, masukin sini 0, berarti sama aja cis 0. 1 cis 0, 1 cis 0 itu di breakdown lagi ya, cis tadi cos theta plus I sin theta. Kita masukkan sudutnya itu 0, berarti nanti tinggal kita peroleh cos 0-nya itu 1, sin-nya habis ya. Kemudian yang kedua, untuk K sama dengan 1, maka Z1-nya ini 1, satunya nggak usah saya tulis, nggak apa-apa ya. Tadi di sini ZK-nya udah satunya nggak kita tulis, berarti nanti cos berapa ya? 1, berarti 2pi per 3 ya. Berarti cos 2pi per 3 plus I sin 2pi per 3. Berarti berapa ini? Cos 2pi per 3. Oke ya. Gimana caranya kita tahu cos 2pi per 3? Dia kan udah lebih dari pi per 2 ya. Betul nggak? Dia udah lebih dari pi per 2 loh. Ya udah, caranya kita mau cari si cos ya. Cos 2pi per 3. Berarti sama dengan cos berapa? Kita bandingkan dengan dia di kuadran berapa sih? Kuadran 2. Kuadran 2. Berarti kita membandingkannya dengan si pi ya. Pi dikurangi berapa yang sama dengan 2pi per 3. Dikurangi berapa? Pi per 3. Ya, pi per 3. Berarti sama aja. Kita punya, ini tadi kuadrannya kuadran 2. Rumahnya si cos bukan? Bukan. Berarti minus. Minus ya. Minus cos sudutnya berarti tinggal kita ambil yang pi per 3-nya. Gini toh? Ya udah, pi per 3 ini udah ke sudut istimewa. Berapa cos pi per 3? Setengah. Ya, jadi kita peroleh di sini min setengah. Oke. Kemudian yang ini sin 2pi per 3. Sama halnya dengan sin 2pi per 3. Ini kan sama dengan sin pi dikurangi berapa?
pi per 3. Masih sama atau sudutnya? Nah, oke. Sekarang, ini kuadran 2. Rumahnya sin bukan? Ya. Iya, berarti di sini positif ya. Positif, sin, ya udah tinggal ambil sudutnya, ini udah di kuadran 1. Sin pi per 3. Berapa dia? 1/2 akar 3, betul? Tengah akar 3. Oke. Berarti di sini kita peroleh Z1-nya adalah min 1/2 plus I 1/2 akar 3. Ya, kita dapatkan Z1-nya ini. Selanjutnya, untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh Z2-nya itu adalah cos, masukin 2, berarti di sini 4 ya. Oh, saya tulis cos berapa? 4 pi per 3 plus I sin 4 pi per 3. Ya kan? Oke, kita mau cari tahu si cos 4 pi per 3. Saya tulis di mana ya? Penuh nih. Oke, cos 4 pi per 3. Mau kita bandingkan dengan berapa? Dia udah lebih dari 1 ya. Udah lebih dari pi kan? Di kuadran berapa sih dia? Iya, Di kuadran di berapa dia? kuadran 3. Di kuadran 3. Kuadran 3. Jadi kalau di kuadran 3 kita ngomongnya apa? Cos apa di sini? Pi. Pi Pi plus plus ya. Pi plus berapa? ditambah Pi plus berapa ini? pi per 3. Pi per 3 ya. Pi per 3. Oke. Rumahnya dia bukan. Bukan. Berarti Bukan. minus ya. Minus Ya. cos sudutnya jadi berapa di sini? Pi per 3. Jadi kita peroleh min 1 per 2. Oke. Yang kedua, kita mau tahu si sin 4 pi per 3. Berarti sama dengan sin pi plus pi per 3. Ya kan? Rumahnya dia bukan? Bukan. Bukan. Berarti min sin pi per 3. Berarti ini kita peroleh berapa? Min 1/2 akar 3 ya. Jadi kita peroleh di sini Z2-nya adalah min 1/2 min 1/2 plus I sinnya min 1/2 akar 3. Atau bisa saya tuliskan min 1/2 min I 1/2 akar 3. Aman? Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah aman. Aman ya. Nanti akan banyak nih nanti latihannya ya. Nanti bisa teman-teman coba sendiri untuk menentukan ini loh. Sebenarnya ini tuh enggak sulit sih sebenarnya. Cuman kita harus hati-hati di sininya. Ya, untuk menentukan sudut-sudut yang dia itu tidak di kuadran 1 itu biasanya masih pada bingung kalau nggak nyampe konsepnya. Aman ya? Berarti, ini tadi belum kita gambar ya. Gambar masing-masing akar pada bidang kompleks adalah, ya kalau suruh gambar, gimana tuh? Nah, saya mau hapus. Nih. Kalau mengerjakan soal, ininya nggak perlu ditulis, nggak masalah ya.
Nah, ininya dioret-oretan nggak apa-apa. Mau diawang juga boleh. Kalau udah terbiasa ngawang aja. Oke, kita mau gambar. Berarti dia pertama ada di K0 itu 1. Berarti dia ada di sini ya. Dia ada di sini. Ini si Z0. Yang kedua dia min setengah. Min setengah itu kira-kira segini. Akar 3 plus per 2. Berarti dia di atas ya. Berarti dia kira-kira misalnya di sini lah. Dia kan lebih dari 1 toh. Nah, dia di sini si Z berapa ini? Z1 ya. Kemudian kita juga punya si Z2-nya min setengah sama min, berarti dia di sini ya. Nah, di sini. Ini misalkan akar 3 per 2, di sini min setengah, sini 1, di sini min akar 3 per 2 gitu ya. Berarti dia nanti Z2-nya ada di sini. Nah, inilah kira-kira. Oke, gitu ya. Jadi, akar pangkat 3 dari 1 itu ternyata ada sebanyak 3 titik. Gambarnya ada di sini. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Atau sudah? Boleh kita lanjut? Mungkin lanjut, Bu. Oke. Nggak pada tidur kan? Cek suara dulu. Halo? Halo. Halo, Bu. Oke. Selanjutnya, nah ini kita suruh membuktikan bahwa cos 5 theta ini sama dengan 16 cos pangkat 5 theta min 20 cos pangkat 3 theta plus 5 cos theta. Dan juga sin 5 theta itu kalau dibagi sin theta hasilnya adalah 16 cos pangkat 4 theta min 12 cos kuadrat theta plus 1. Nah, ini agak tricky sih. Ya, sama ya. Kadang kita kalau membuktikan itu lagi-lagi ya nggak mesti ada satu cara itu aja untuk membuktikan, ya kan? Mungkin aja ini tuh bisa juga kita buktikan dengan rumus trigonometri. Itu mungkin, sangat mungkin ya. Tapi kita akan mencoba membuktikan ini dengan sesuatu yang barusan kita pelajari. Ya, kira-kira kita nanti menggunakan apa untuk membuktikan rumus ini? Ini nih ada bentuk di sini nih ada 5 theta, di sini juga ada 5 theta ya. Kira-kira nanti kita pakai rumus apa ini? Kalau boleh nebak. Hampir sama seperti bentuk rumus de Moivre ya. Kita punya rumus de Moivre itu bahwa Z pangkat N ini sama dengan R pangkat N cis N theta gitu kan. Nah ini kan bisa kita ambil N-nya 5 udah hampir sama ini kan. Cis itu kan nanti ada bentuk cos-nya, nanti muncul si cos. Berarti cos N theta plus cos I sin plus I sin N theta kan. Ya enggak? Nah, ini ada sin 5 theta. Kira-kira kayaknya sih pakai itu ya. Tapi kita juga butuh tahu sesuatu karena ini memangkatkan dengan 5 atau berarti sama aja. Ya kan? Kita kan sama aja memangkatkan dengan sebanyak N ini kan. Nah, kalau kita harus memangkatkan sebanyak N ini berarti kita harus punya rumus. Padahal si Z ini kan apa sih sebenarnya? R cis theta toh. Berarti ini kan pangkat N. Padahal ini kan R cis itu cos theta ya. Cos theta plus I sin theta. Nah, ini kan dipangkatin N kan berarti ada 2 hal yang kita pangkatkan. Ya kan?
Nah, berarti kita harus ingat-ingat juga kita punya satu rumus lagi yang nanti akan membantu kita dalam pembuktian ini. Nah, ingat kita punya rumus binomial. Ya kan? Kalau misalkan A plus B pangkat N kan bentuk binomialnya seperti ini. Ini sudah familiar ya, teman-teman. Sudah pernah kenal sebelumnya ya, bentuk ini. Kayaknya di SMA sudah ada sih. Ya enggak? Atau ada yang asing dengan rumus ini? Gimana? Menurut teman-teman gimana? Udah pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah, Bu. Sudah. Belum pernah. Ada yang udah, ada yang belum. Ini tuh bentuknya tuh, kalau teman-teman tahu segitiga Pascal itu loh, yang dia tuh bentuknya 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya itu loh. Kalau ini tahu nggak bentuk segitiga ini? Tahu, Bu. Ya kan? Kalau ini kan untuk yang misalnya nih saya punya A plus B pangkat misalnya saya mau pangkatin 3, berarti ini sama dengan apa sih? Pakai yang ini toh berarti, ini kan nanti jadi koefisien ya toh? Ya enggak? A plus B pangkat 3 itu berarti adalah 1 kali A pangkat 3 ditambah koefisiennya adalah 3, A pangkat 2 kali B, gitu toh? Ditambah 3 lagi, A pangkat, A-nya turun sekarang, berarti pangkat 1, B-nya gantian yang pangkat 2, ditambah 1 kali B pangkat 3. Gini toh, kita mau memfaktorkannya itu loh, memfaktorkannya, menjabarkannya. Ya kan, ini kan bisa kita gunakan untuk menjabarkan suatu jumlahan dipangkatin berapa, gitu kan? Itu ya. Masih ingat ini? Nah, ini itu bentuk umumnya itu adalah si rumus binomial ini. Jadi, kalau kita punya A plus B pangkatin N, nanti bentuknya itu adalah, penjabarannya itu adalah A pangkat N ditambah, ini tuh kombinasi, ya, kombinasi N1. Kombinasi N1 itu rumusnya apa? Kombinasi N1 itu rumusnya N faktorial per 1 faktorial dikali N-1 faktorial. Atau umumnya bentuknya seperti ini, generalnya. Itu. Ini bisa aja nih, sebenarnya kalau tadi yang kita butuhkan itu kan N-nya kan 5 ya, berarti sebenarnya kita bisa tambah satu lagi di sini toh. Berapa ini? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Bisa aja kita pakai yang ini untuk menjabarkannya. Gitu. Atau ini cuma rumus binomial ini adalah, ini rumus secara umum. Kalau misalnya N-nya besar sekali, ya, kita bisa menggunakan ini. Kita nggak perlu itu. Kalau misalnya N-nya pangkat 10, nah masa kita mau ngitung ini sampai 10, ya pegel juga, gitu kan. Makanya ada rumus ini lebih generalnya. Gitu ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Nanti yang akan kita gunakan itu. Oke. Gini aja kalau gitu. Ini sebenarnya sudah ada sih di sini. Cuman lebih enak ngurat-ngurat sendiri nggak sih? Biar kita bisa paham step by step-nya ya. Oke. Kita mulai dulu karena kita akan ingin memunculkan cos 5 theta, ya kan? Berarti kan nanti kita mulai dengan kita punya bahwa kalau ini saya punya ini dulu deh, cis theta kalau dipangkatkan 5 menurut rumus de Moivre jadinya apa di sini? Cis theta
Kalau dipangkatkan 5 berarti hasilnya, ayo dibuka lagi catatannya. Sama dengan apa? Ting tong, halo. Yuk buka dulu. Kalau kita pangkatkan 5, cis theta pangkat 5 itu apa sih? Kalau ini bingung nggak? Misalnya saya punya R, cis theta, kalau dipangkatin N, jadinya apa? R R pangkat pangkat N, N, cis N theta. cis N theta, kan gitu. Nah, sekarang kita mulainya dari cis theta pangkat 5. Ya berarti sama aja kita anggap di sini R-nya 1 toh. Boleh nggak saya anggap di sini R-nya 1? Boleh, Bu. Boleh. Nah, nggak masalah toh. Berarti ini sama dengan 1 pangkat 5 kali cis 5 theta. 5 theta. cis 5 theta 5 toh. theta. Benar ya? Nah, yang akan saya ubah-ubah dulu, kan tadi kalau cis 5 theta itu kan berarti sama aja kita punya cos 5 theta plus I sin 5 theta gitu toh. Nah, saya akan ublek-ublek ininya dulu ya. Menggunakan si yang akan saya jalankan si cis theta pangkat 5 ini menggunakan si rumus binomial tadi. Ya, berarti kita punya cis 5 theta ini sama dengan ini toh cis berarti cos theta plus I sin theta pangkatnya pangkat 5 gini ya. Berarti menurut rumus binomial, maaf saya geser sebelah kiri ya supaya muat banyak. Apa ini berarti dipangkatin 5, berarti kita peroleh apa? Tadi kalau 5 itu apa? Koefisiennya berapa? Berapa tadi? Ya udah kita hitung manual dulu aja deh. Cos theta dipangkatin 5, berarti kita punya cos pangkat 5. Jadi kita menggunakan rumus ini nih. Yang kita gunakan rumus mana tadi? Binomialnya. Nah, ini. Ya toh? Berarti A pangkat N. A-nya kan si cos theta. Berarti cos theta pangkat 5. Ya toh? Saya tuliskan ini. Ya. Kemudian ditambah. Berarti di sini N-nya 5. Kombinasi 51 berapa? Ini tahu berarti 51 berapa dia? 5 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial. Berarti sama dengan 5. Benar nggak? Kan 5 faktorial itu kan bisa saya tuliskan 5 kali 4 faktorial. Di sini 4 faktorial, 1 faktorial, habis-habis. Berarti ini sama dengan 5 gitu toh. Berarti di sini 5 gitu dikali apa? Cos pangkat. Ini saya nggak nyaman ya nulisnya karena kecil banget. Saya coba tulis di sini aja supaya nggak mengganggu. Cis 5 theta ya, berarti sama dengan ini. Saya pindah tulis di sini ya supaya panjang gitu. Berarti cos pangkat 5 theta ditambah ini kan di sini ya. Berapa? 5 kali cos pangkat berapa di sini? 4. 4 theta
Yang kedua, si B-nya itu kan I sin theta, berarti dikali I sin theta, gini ya. Kemudian ditambah sekarang 5 kombinasi 5, 2. Kombinasi 5, 2 itu berapa? Berarti kan 5 faktorial, 5, 2 ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorial coret-coret, 2 sama 4 di sini 2, berarti 10 ya. Berarti ditambah berapa? 10. 10 cos pangkat 3. 3 dikali I sin tetanya pangkat 2. 2. Oke, terus ditambah lagi. Sekarang kita mau hitung 53 ya. 53 itu nanti hasilnya sama kayak ini, 10. Jadi kita peroleh di sini 10. Cosnya pangkat 2. I sin tetanya pangkat 3. Ditambah, nanti bisa cek lagi. 5, ya toh? 5. Cos tetanya pangkat 1. I sin tetanya pangkat 4. Ditambah, yang terakhir adalah 1 ya. I sin tetanya pangkat 5. Oke. Berarti ini sama dengan cos pangkat 5 theta plus ini I-nya saya keluarkan ya. Atau gini, saya mau menghitung ini, semua ini, yang bagian nanti yang hasilnya real saya jadikan 1, yang hasilnya bagian imajiner saya jadikan 1. Oke? Yang ini, kalau ini real ya, ini real. Yang ini bagian imajiner ya, ada I di sini loh. Yang ini bagian real apa imajiner? Real, Bu. Real ya, karena I 5. Pangkat 2. kuadrat, I jadinya kuadrat. apa? I kuadrat itu jadinya apa? 1. Min 1. Min 1 ya. 1. Min 1. Berarti ini jadinya nanti min kan di sini. Langsung tak kasih tanda min aja ya kan. Berarti min apa? 10 cos pangkat 3 theta. Sinnya pangkat 2 ya. Benar? Benar? Halo, halo? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke. Selanjutnya, di sini kita punya I pangkat 3. Nanti bagian imajiner loh berarti kita skip dulu. Yang ini nanti jadi real, karena I-nya dipangkatin 4. I pangkat 4 hasilnya plus apa minus? Plus. Plus. Berarti nanti plus aja loh di sini. Plus 5 cos theta sin pangkat 4 theta ya. Yang ini nanti dia imajiner, ya kan? Berarti ditambah, sekarang yang bagian imajinernya. Saya tulis di sini, I-nya saya keluarkan aja ya. I-nya saya keluarkan. Berarti di sini 5 cos pangkat 4 theta sin theta. Ini tadi udah real. Yang ini sekarang. I kalau dipangkatin 3 hasilnya apa? Min I bukan, Bu? Ya, min I ya. Min I, I-nya saya keluarin. Berarti di sini minus ya. Minus 10 cos kuadrat theta sin pangkat 3 theta. Ini real. Nah, ini. I pangkatin 5. Hasilnya apa? I. Positif ya. Positif kan?
Saya keluarkan. Berarti di sini I-nya tadi udah saya tuliskan di sini. Berarti tinggal sin pangkat 5 theta. Nah, padahal ingat tadi di sini itu cis 5 theta. Cis 5 theta itu apa? Cis 5 theta itu ya berarti cos 5 theta plus I sin 5 theta. Kan gitu. Nah, dari sini, dari kesamaan dua bilangan kompleks, ini kan dua bilangan kompleks kan dia bilang sama. Dua bilangan kompleks dikatakan sama ketika apa? Bagian realnya itu sama, dan bagian imajinernya itu sama. Ya enggak? Ya enggak? Halo? Betul yang saya bilang? Iya. Iya, berarti kita bisa tarik kesimpulan apa dari sini? Dari ini sama dengan ini semua. Berarti kita peroleh kesimpulan bahwa si cos 5 theta ini tuh sama dengan ini toh. Bagian realnya tuh yang ini toh. Bagian real yang di ruas kanan tuh kan apa? Cos 5 theta min 10 cos 3 pangkat 3 theta sin kuadrat theta plus 5 cos theta sin pangkat 4 theta. Ya udah, cos 5 theta atau tadi yang kita cari. Cos 5 theta akan dibuktikan dia itu sama dengan ini. Nah, hampir dekat nih kita. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan cos pangkat 5 theta. Kan ini semuanya bentuknya cos ya. Berarti kita harus mengubah sin kuadrat theta di sini. Apa berarti sin kuadrat theta itu apa? Bisa dibentuk cos nggak? 1 min cos 1 min Satu cos min kuadrat cos ya? kuadrat. Oke. Kuadrat. 1 min cos kuadrat theta plus 5 cos theta. Kalau sin pangkat 4 itu kan berarti sin kuadrat theta dikuadratin toh. Ya enggak? Padahal sin kuadrat theta tadi kita punya 1 min cos kuadrat theta. Berarti ini dikuadratkan. Gini? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Iya, Bu. Iya. Oke. Ini kalau 1 min cos kuadrat theta dikuadratin itu kan berarti sama kita punya apa di sini? 1 min 2 cos kuadrat theta plus cos pangkat 4 theta ya. Sekalian aja saya mau hitung di sini. Saya punya cos pangkat 5 theta. Berarti ini kali 1 min 10 cos kuadrat theta. Min kali min berarti plus cos plus 10 ya. Plus 10 cos pangkat 4 theta. Plus 5 cos dikali 1. Berarti 5 cos theta plus, oh ini min ya. 5 cos dikali min 2 cos kuadrat. Berarti berapa? Min? Min berapa? Halo? Bu, itu yang cos atas itu enggak cos pangkat 3, Bu. Yang mana? Yang 10 cos Oh iya, pangkat 2-nya. Ya. Ini pangkat 3 ya. Berarti nanti di sini pangkat 5 ya di sini ya. Oke, terima kasih. Ini pangkat 5. Oke, yang ini 5 cos theta, benar ya? Terus selanjutnya jadi apa? 5 cos theta dikali min 2 cos kuadrat theta. Berapa? Min? Min berapa? 5 kali min 2.
min 10 cos pangkat pangkat 3 ya. 3. Nah, terus masih ada satu lagi, 5 cos theta dikali cos pangkat 4 theta, berarti plus 5 cos pangkat Cos pangkat 5. 5 5. theta. Oke. Kita urutkan dari yang pangkat 5. Cos pangkat 5-nya di sini ada 1, 10, sama 5. 16, so berarti 16 cos pangkat 5 theta. Terus cos pangkat 3. Cos pangkat 3-nya di mana? Di sini ya. Bu, itu yang Oh, atas di sini 3 juga. ini juga belum diganti. Di sini min 10 sama min 10. Berarti min 20 cos pangkat 3 theta. Sekarang cos yang cos theta toh di sini ya. Plus 5 cos theta. Udah terbukti. Begitu juga untuk yang kita mau tahu si sin 5 theta. Tadi kan kita udah punya ini ya. Berarti sin 5 theta ini kan bagian imajinernya. Ya toh? Berarti bagian imajiner nanti sama dengan bagian imajiner yang di sini. Ini boleh saya hapus yang sebelah sini? Boleh, Bu. Saya hapus ya. Oke, tadi yang sin, yang cos udah. Sekarang yang sin. Oke. Jadi bagian imajinernya sekarang. Lihat bagian imajinernya. Kita punya sin 5 theta berarti sama dengan 5 cos pangkat 4 theta sin theta min 10 cos kuadrat theta sin pangkat 3 theta plus sin pangkat 5 theta. Ya, kita mau nanti sin 5 theta kita bagi dengan sin theta. Oh, ya udah, berarti ini langsung aja kita bagi dengan sin theta. Berarti segini ini juga kita bagi dengan sin theta, gini toh. Berarti kita peroleh setiap di sini kita bagi dengan sin theta. Oke, bareng-bareng yuk. Di sini hasilnya apa yang suku pertama? 5 cos pangkat 4 theta. Sin theta-nya habis, ya kan? Yang ini dibagi ini berarti min 10 cos kuadrat theta. Sinnya masih berapa? Pangkat 2. Ditambah di sana juga masih ada sin pangkat 4 theta, ya kan? Berarti ini semuanya ke dalam bentuk cos. Berarti sinnya yang kita ubah ya. 5 cos pangkat 4 theta min 10 cos kuadrat theta, sinnya jadi 1 min cos kuadrat theta ya. Terus ditambah sin pangkat 4 theta, berarti kita tuliskan 1 min cos kuadrat theta, kita kuadratkan. Oke, berarti hasilnya adalah kita punya di sini 5 cos pangkat 4 theta min 10 cos kuadrat theta. Ini kali ini berarti berapa nih? Plus. Ya enggak? Plus berapa? Iya. Plus 10 cos pangkat 4 theta. Cos pangkat 4 theta. Plus yang ini jadi 1 min 2 cos kuadrat theta plus cos pangkat 4 ya. Oke. Kemudian kita urutkan dari pangkat 4-nya di sini ada 5, 10, 1, berarti 16. Cos pangkat 4 theta. Kemudian yang pangkat 2-nya di sini min 10 sama min 2, berarti min 12 cos kuadrat theta. Masih ada plus 1. Udah, sama ya.
Oke, ini step by step-nya, cuman teman-teman bisa cek lagi, bisa lihat di, sorry saya hapus dulu. Nah ini, sampai di halaman slide 10 ini, ya. Ini kan tadi kita tuliskan ya, kita jabarkan, kita dapat ini, kemudian kita lihat bagian realnya, kemudian kita dapat bagian imajinernya. Bisa diulangi lagi di sini. Oke. Oke. Tinggal latihan aja. Oke, udah selesai kita membahas hari ini akar bilangan kompleks ya. Nah, latihan-latihan yang di akar bilangan kompleks itu bisa teman-teman lihat di sini. Ini nomor 3 ya. Ini dia menghitung atau menentukan semua akar dari bilangan kompleks. Itu ini nanti bisa dikerjakan nomor 3 juga. Nomor 4 juga masih sama. Nomor 5, 6 juga gitu. Masih sama. Ya, ini kalau bingung nanti bisa ini kan sama aja. Kalau tentukan semua nilai Z sehingga Z pangkat 5 sama dengan min 32, itu kan sama aja kita bilang bahwa Z itu sama dengan min 32 pangkat 5 gitu kan. Ini juga sama. Kalau ini kan bisa kita tuliskan Z pangkat 4 sama dengan min 8 kali 1 plus I akar 3, ya kan? Berarti nanti kita tuh suruh nyari Z yang sama dengan min 8, 1 plus I akar 3, ini akar pangkat 4, ini, atau pangkat 1/4, gitu maksudnya. Jadi, bentuk yang seperti ini, bentuk soal yang seperti ini maknanya sama ya dengan yang ini ya. Karena tadi balik lagi dari definisi akar pangkat N dari Z, ini kan seperti ini. Ya kan? Ini kan soalnya tadi ada yang menuliskannya seperti ini, ada yang menuliskannya seperti ini. Nah, mereka itu kan ekuivalen, ya, maksudnya sama. Gitu. Oke? Gitu, ada pertanyaan? Tinggal latihan aja ini. Yuk, bisa latihan. Terus cus kalau mau bisa share di grup WA aja gitu, gimana? Atau ada yang mau bertanya dulu tadi dari materi ini? Ibu izin tanya, Bu. Ya. Kira-kira kan dari tadi itu akarnya itu sesuai dengan jumlah pangkatnya ya, Bu? Yap. Mungkin tidak, Bu, kalau misalnya itu ternyata kurang dari jumlah pangkatnya. Enggak, pasti sama. Kalau itulah bedanya sama si bilangan real ya. Jadi akar dari bilangan real sama akar bilangan kompleks itu nanti ya itu tadi berbeda. Kalau kita bicara bilangan akar dari bilangan real, mungkin aja itu tuh sebenarnya ada, cuman dia itu enggak di bilangan real, ngerti enggak? Karena kan semesta kita kan sekarang lebih besar daripada bilangan, semesta kita kan lebih besar daripada bilangan real. Jadi kalau misalnya bilangan real itu di sini, nah sekarang yang kita bicarakan itu di sini, semesta kita tuh di bilangan kompleks ini, gitu. Jadi nanti itu tadi si akar-akar itu kalau di real itu kan ya udah, atau akar itu ya udah cuman ada satu di sini. Tapi ternyata kalau kita besarkan gitu, ini tuh dia ada di sini atau mungkin ada di sini. Nah, itulah yang tidak tercover oleh si real. Gitu. Kalau teman-teman baca di Churchill itu sebenarnya ada apa ya? Namanya itu, jadi secara geometris itu, kalau misalkan tadi kita sudah menggambarkan secara geometris ya, ada berapa tadi pangkat akar 3 ya, atau pangkat 1/3, itu nanti si akar-akarnya itu tuh dia membentuk sudut-sudut yang sama. Tadi di sini
kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, ternyata dia gini loh. Dia membagi gini tuh sudut-sudutnya itu sama di sini. Nah, kalau interpretasikan ke geometris itu dia sebenarnya bisa kelihatan ada polanya. Gitu. Dengan panjang garis yang melalui 0 dan si titik itu sama. Jadi dari sini sampai sini itu sama. Dari sini sampai sini sama. Jadi dia membagi 3. Secara geometris seperti ini. Jadi nanti tadi juga ada kan sebenarnya, tapi nggak kita gambar ya. Ada yang akar-akarnya itu apa tadi? Apa pangkat 1/4 tadi saya lupa. Dia itu ada bentuknya tuh di sini, di sini, di sini sama di sini. Dia tuh benar-benar panjangnya sama atau apa ini namanya? Normin apa namanya kalau di kompleks? Panjangnya ya, panjangnya itu dia sama atau panjang bilangan kompleksnya itu dia sama, cuman dia tempatnya aja dia berbeda gitu. Nanti kalau misalkan bisa jadi akar pangkat berapa ya? Misalkan 8. Nanti tuh dia membagi 8 gitu, benar-benar membagi 8. Jadi dia nanti ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelihatan tuh polanya seperti itu. Gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu tadi kita memperluas si ruang kita dari real menjadi kompleks. Jadi ternyata semua akar-akar itu udah dia mentok, dia berada di kompleks meskipun dia tidak di real, tapi kita bisa menemukannya di ruang kita, yaitu yang ruang kompleks seperti itu. Oke. Ibu boleh menambahkan lagi? Ya. Oke. Terus kan kalau misalnya di real itu kan ada kemungkinan Gimana? Misalkan kan kalau dibilang real itu misalkan apa ya, x² min 2x x² min 2x plus 1 itu kan akarnya 1, kedua akarnya kan 1 nilainya. Nah, apakah kalau di bilangan kompleks itu ada kemungkinan kedua akarnya atau lebih sama gitu, Bu? Sebentar. Maksudnya, tapi ini akar yang di fungsi ya maksudnya ya? Atau Iya. gimana? Akar dari suatu fungsi. Saya lupa itu, Mas. Kayaknya kalau seingat saya itu bentuknya benar-benar sama atau banyaknya itu benar-benar sama dengan yang kita punya akar pangkatnya itu berapa gitu. Kalau seingat saya. Tapi nantilah coba kita lihat lagi ya. Coba bisa kita diskusikan atau mungkin ada yang menemukan kalau ini nanti dia sama. Jadi kayak kalau kita punya real itu kita memfaktorkan gitu kan, terus dia bisa kita bilang akarnya kembar gitu ya Mas maksudnya? Iya, Bu. Oke. Oke, mungkin saya lupa sih sebenarnya. Nggak gitu ingat, tapi nggak apa-apa. Coba nanti kita bisa gali lagi nanti kalau udah kita masuk ke fungsi kompleksnya ya. Karena kalau ini kan bentuknya tuh dia masih, itu tadi dia masih bentuknya Z pangkat sesuatu gitu kan. Bentuknya bukan suatu persamaan seperti itu kan. Dia masih bentuknya itu misalkan min 8 pangkat 1/3, baru yang seperti itu kan kalimatnya dari definisinya itu, ya kan? Dia baru bilangan W disebut akar pangkat N dari Z jika Z sama dengan B pangkat N. Jadi kita sebenarnya belum masuk ke kalau itu sudah bentuknya itu adalah suatu persamaan atau suatu pemfaktoran gitu kan.
Oke, nanti bisa kita lihat di fungsi kompleks ya, berarti ya kalau udah masuk ke fungsi kompleks. Gitu, oke? Pertanyaan bagus. Nanti kalau misalkan siapa ini tadi ya yang tanya ya, Mas Yogi ya. Nanti kalau menemukan bisa share di kelas ini. Saya menemukan ternyata ini seperti ini gitu. Nanti bisa kita diskusikan bareng, gitu ya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, kalau gitu kita bisa, teman-teman bisa latihan dulu ya. Kalau nanti ada kendala atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan di-share di grup. Teman-teman yang lain juga bisa memberikan masukan atas jawaban teman yang nge-share. Ya kan? Seperti biasalah kita berdiskusi. Tempat saya beda, oh saya caranya ada yang berbeda, misalkan seperti itu. Gitu. Oh ya, sekalian untuk kelas tambahan, ya kan kita kan masih ada, harusnya kita masih kurang 2 pertemuan lagi ya berarti ya. Ini kan pertemuan kelima ya. Jadi nanti kita pertemuan ke-6 itu hari Rabu, pertemuan ke-7-nya hari Kamis, gitu. Saya lihat hari Rabu itu teman-teman kosong, nggak ada yang ngisi. Rabu siang. Gitu ya, setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Insya Allah bisa ya, hari Rabu siang ya. Insya Allah bisa, Bu. Oke, gitu. Terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.